Ya, oke baik. Selamat pagi semuanya. Suaranya bisa masuk jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam ya, siapa saja yang sudah masuk di jam 10 ya, 10.30 untuk mata kuliah komputasi teknik yang sudah masuk di virtual Zoom 15 partisipan dari total semuanya itu 40 ya, 40 kalau di absensi untuk zakat. Ya, saya akan masuk ke materi. Jadi di materi ini kita akan diskusi lagi atau melanjutkan cerita mengenai tools dulu ya, software ya, karena yang nanti yang akan kita coba ada tools di bagian ini menggunakan MATLAB. Seperti apa MATLAB tersebut difungsikan untuk menghitung metode elemen hingga. Ya, kembali lagi ke teori awal di bagian cerita yang sebelumnya. Di bagian sini MATLAB menampilkan atau menjelaskan mengenai matrik. Matrik itu sesuai dengan fungsinya bisa dibuat ke dalam matriks berbentuk baris dan matriks yang berbentuk kolom. Lalu bagaimana mendefine ini ketika ini dijadikan coding ya atau program di MATLAB untuk menampilkan matriks berbentuk baris, lalu ada matriks yang tampilannya berupa kolom. Untuk tampilan di layarnya sudah berubah menjadi MATLAB. Tampilan MATLAB untuk tampilan layarnya. Sudah, Pak. Sudah berubah, Pak. Oke. Nah, tadi ada matriks ya, matriks baris. Baris itu ingat aja yang horizontal, kemudian kolom jika matriks tersebut dalam posisinya itu vertikal. Tampilannya kolom, baris ditampilkan dalam tampilan horizontal. Lalu seperti apa? Misalkan A-nya itu adalah tadi matrik baris ya. Berarti kalau matrik baris kita harus mendefine-nya itu 1, 2, 3. Lalu seperti apa tampilannya? Maka tampilannya akan berbaris atau seperti ini. Kemudian kalau misalnya ditampilkan dalam vertikal atau matriks kolom ya, berarti untuk proses pembuatan atau coding yang dilakukan adalah menuliskan 1, tapi dibatasi dengan tanda titik koma. 1 titik koma, 2, kemudian titik koma ya. Kalau ini dilihat di bagian tampilan di command window MATLAB 1, 2, 3. Ini adalah tampilannya seperti itu. Jadi ada baris, ada kolom. Kolom itu yang vertikal. Lalu untuk baris dan kolom ini, ya ini yang nanti akan di-define dari dari program apa yang mau dibuat. Misalkan untuk nilai 1, elemen 1 bisa memberikan arti berapa nilai gaya yang bekerja di titik 1, kemudian di titik 2, titik 3, dan seterusnya berapa banyak gaya ya nilai tekanan nilai gaya yang diberikan. Nanti di slide-slide selanjutnya akan ada sedikit ilustrasi menceritakan hal tersebut. Untuk hitungan di sini misalkan perkalian ya, baris dikali dengan kolom. Matriks A dikali dengan
B. B-nya harus B besar sesuai dengan simbol atau notasinya, maka akan keluar hasil baris dikali kolom. Tetapi kalau misalnya dibalik, B dikali dengan A. Jadi baris ini baris dikali dengan kolom itu tidak bisa dihitung, maka akan keluar bukan nggak bisa dihitung, tapi akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi dia akan menghitung perhitungan antara baris dengan dia akan hitung dulu baris dengan ini adalah baris, kemudian di kolom 1 dikali 1, 1, kemudian 1 dikali 2, 2, dan seterusnya. Itu adalah teorinya. Di matrik, ya perlu diingat lagi teori yang sebelumnya, A dikali dengan B tidak sama dengan B dikali dengan A. Itu adalah teori base-nya atau teori dasarnya. Oke, terus saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi seperti itu untuk pendefinisian pengkodean ya, atau coding di MATLAB untuk matrik yang berbentuk baris dan matrik yang kolom. Kemudian ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh dari matriks baris, matriks kolom, seperti ini 35, ini 157. Notasi matrik dinyatakan oleh huruf kapital. Jadi pada saat membuat coding, pengkodean harus dinyatakan dalam huruf kapital dan elemen atau entry matrik dinyatakan oleh huruf kecil. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah konsistensi dalam penggunaan simbolnya. Jadi kalau misalnya simbol untuk matriks A-nya itu menggunakan simbol baris, menggunakan simbol kapital ya. Kapital itu huruf besar, notasinya A, B, C, D, maka pada saat mengeksekut di matriks tersebut, mengeksekusi itu di matriks tersebut harus menggunakan notasi yang sama ya. Ini sebagai contoh lagi, misalkan di sini di CLC ya, dieksekusi ini adalah A ya, tetapi yang diketik menggunakan A kecil, maka tidak akan keluar hasilnya, akan keluar tulisan warning atau pernyataan dari MATLAB apakah yang dimaksud itu adalah A besar. Jika iya, kita tekan enter lagi, maka akan keluar hasilnya. Itu juga sama, B-nya B besar. Tetapi kalau misalnya ini dilakukan pengubahan ya, yang tadi awalnya A besar dirubah menjadi A kecil, misalkan di A kecil, ini dihapus semua, historinya clear all untuk menghapus di bagian workspace, maka akan bersih. CLC di bagian awal harus sudah di-define bahwa A-nya itu adalah A kecil dengan notasi tadi 1, 2, 3. Kita akan keluar hasilnya 1, 2, 3. B juga sama dengan ini 1, 2, kemudian 1 titik koma ya, titik di atas titik, bawah koma, 2 titik koma, 3, lalu ini. Simbolnya sudah berubah, name-nya yang awalnya tadi A besar, B besar berubah menjadi A kecil. Jadi ketika dilakukan eksekusi atau diketik lagi, A-nya harus A kecil. Kalau misalnya A-nya itu adalah A besar, maka akan keluar pernyataan seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dalam menentukan atau menggunakan simbol di MATLAB tersebut.
Ya, jadi akan keluar menggunakan A kecil, kemudian B-nya B kecil, dan seterusnya. Oke, lalu kembali lagi ke bagian sebelumnya. Di bagian ini, MATLAB tidak bisa membaca mengenai alfabet. Jadi di sini ada B dalam sama dengan ya A, B, C, D, itu tidak bisa MATLAB ya kalau ini dihilangkan. Clear. Misalkan ini ditulis B-nya adalah B besar, tampilannya di sini. Lalu sama dengan ini adalah A kecil, A, B, C, D. Akan keluar penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fungsi ya, function atau variabel A itu apa. MATLAB tidak membaca variabel alfabet. Alfabet itu misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya sampai Z. Itu tidak bisa di-define. Bagaimana mendefinisikannya harus diawali terlebih dahulu. Jadi kalau mau menuliskan, diartikan A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2 untuk elemen matriknya, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Ya. Lalu dituliskan A sama dengan ini, atau misalnya kan ini B ya, B besar sama dengan A-nya A kecil ya, karena sesuai dengan notasinya, simbolnya A, B, C, D. Maka ini bisa ditampilkan hasilnya 1, 2, 3, dan 4. Untuk pendefinisian nilai A, B, C, D tersebut harus dituliskan misalkan berapa nilai angkanya, angka nilai tersebut. Misalkan A-nya adalah 1. Kalau misalnya A-nya itu dirubah menjadi 0,5. A-nya itu akan berubah. Lalu kalau misalnya ini dipanggil lagi elemen matrik tersebut untuk matrik B, ini masih yang lama ya, A, B, C, D. Nah, untuk mengeksekut atau menghilangkan bagian A tersebut, coba ininya lalu ini command window-nya dibersihkan, A-nya itu tidak terdefinisi, lalu A-nya dirubah menjadi 0,5. Lalu seperti apa matriknya yang keluar? Kalau misalnya matriknya adalah matrik B. Nah, kenapa dia masih 1? Ini bisa saja dia matrik tersebut, atau coba misalkan ini dilihat dulu. Untuk A sama dengan bukan 0,5 tapi 0, bukan 0,5 ya, 0,5. Oke. Kemudian B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita lihat kenapa dia bisa seperti itu. Untuk hasilnya di bagian ini ternyata untuk B ya, B-nya itu misalkan B-nya dirubah menjadi, atau B-nya dilihat dulu. B sama dengan A, ini A kecil, B, C, B, ya.
Ini disebabkan oleh historical atau ini ya, bagian workspace. Workspace itu adalah histori atau jejak skrip yang sudah pernah diketik, sudah pernah dimasukkan, diinput di bagian MATLAB tersebut, masih tersimpan yang lama. Kenapa dia tadi keluar angka bukan angka 0, tapi angka 1, karena masih yang lama. Misalkan dilakukan edit lagi, pengubahan, B-nya A-nya dihapus, A-nya dihapus, lalu ini juga di delete. Kemudian B-nya juga dihapus juga. Misalkan A-nya itu dibersihkan layarnya, A-nya diganti dengan 0,8. Ya, dia masuk di sini tertulis 0,8. Tampilan di layarnya keluar ya, tampilan MATLAB-nya untuk share screen di layar. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Oke, jadi 0,8 ya terlihat tertulis di situ. Lalu dimasukkan matriknya. Kita namakan ini adalah elemen matrik ya, A, B, C, D dengan value itu adalah nilainya 0,8, 2, 3, 4. Terus dituliskan matriksnya itu misalkan kita rubah lagi C. C-nya adalah C besar. A, ini adalah A, B, C, lalu D. Ditutup A, B, C, D. Kemudian di enter. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Ini adalah 0,8 ya, 0,8. Ini membacanya 2,0. Kalau 2,0 ya dibulatkan 2. Dan ini 3,000 yang ini, dan ini 4,00 adalah yang D. Jadi yang perlu diingat lagi ketika menggunakan MATLAB, itu kita harus melihat ini workspace-nya. Workspace itu atau historinya itu bisa saja mempengaruhi pada saat diketikkan skrip di command window, karena workspace yang sama atau history yang sama dengan skrip yang dituliskan, nanti dia akan mengeksekut data tersebut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya dia tidak keluar data yang mau diedit atau yang mau dirubah? Yang pertama dilakukan adalah menghapus per code-nya, per script-nya di delete, atau menghapus semuanya supaya lebih bersih, dituliskan clear all. Nah, ini adalah di workspace-nya sudah hilang semua untuk nilai A belum terdefinisi, B belum terdefinisi, C belum terdefinisi, D belum terdefinisi, dan B, matriks B tidak terdefinisi ataupun matriks C tidak ada undefined function untuk variabel A, B, C, D, B besar, matriksnya C besar. Jadi tidak terdefinisi. Oke, baik. Saya masuk lagi ke situ. Ini sederhananya seperti itu. Jadi MATLAB skripnya atau codingnya untuk melakukan pemrograman di MATLAB. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, kalau tidak ada, masuk lagi ke skrip berikutnya atau slide berikutnya. Notasi matrik dinyatakan dalam huruf kapital dan elemen entry. Ya, ini tadi extend nih apa perpanjangannya. Nanti bisa dicoba merubah-rubah nilai tersebut. Kemudian
Nah, ini ada beberapa istilah. Ya, ini istilahnya akan saya skip aja karena mungkin sudah pernah ya mendapat mata kuliah matematika teknik atau kalkulus 1, kalkulus 2 atau matek 1, matek 2 yang sudah membahas secara eksak atau secara analitik menggunakan perhitungan dengan matrik. Tapi di komputasi teknik ini matrik itu dibahasakan menggunakan bahasa komputasi untuk software menggunakan software MATLAB. Lalu operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini juga yang sudah pernah mengikuti. Kalau di teknik mesin, matrik itu di mata kuliah apa yang sudah pernah mengikuti mata kuliah matematika teknik atau di kalkulus? Yang apa sudah pernah mengikuti mata kuliah tersebut? Ada yang masih ingat di mata kuliah apa? Matematika 1 kayaknya kalau nggak salah ya, atau matematika 2. Oke, di matematika ya, matematika 1, matematika 2. Iya, Oke. Jadi matematika 1, matematika 2 itu ya teori analitiknya atau eksaknya dengan menggunakan matrik. Kemudian ya ini yang sudah pernah mengikuti ya pasti paham atau tahu mengenai bagaimana prinsip penjumlahan, pengurangan kalau ditampilkan, misalkan ini saya buat A sama dengan matriks 1, 2, 3, kemudian 4, lalu B, misalkan saya buat secara random ya, secara acak saja, 5, kemudian ini 7, ini 6, dan ini 10, maka kalau dihitung A plus B, hasilnya ini B min A atau A min B. Itu adalah penjumlahan, ada penjumlahan dan pengurangan dari perhitungan menggunakan matrik. Lalu penjumlahan, pengurangan, perkalian langsung, pembagian, dan seterusnya. Ini ada pangkat, operasi baris elementer, dan seterusnya. Oke. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan, dan matrik yang ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang dimaksud dengan ukuran berbeda adalah jumlah ordenya. Misalkan kalau melakukan hitungan untuk matriks A, ordenya 2 dikali 3, maka yang bisa dilakukan adalah matriks tersebut harus memiliki orde yang sama. Berarti untuk matriks B-nya ordenya 2 dikali 3 juga. Oke, ini adalah teorinya. Yang tadi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, kemudian langkah-langkahnya, perkalian matriks. Oke, ini saya skip aja perkalian matriks. Terus, oke, sifat perkalian matriks. Ya, ini ada teori, ada sifat asosiatif, distributif kiri, distributif kanan, skalar, asosiatif. Kemudian perkalian langsung, Kronecker. Nah, itu ada teorinya seperti ini, tapi ini saya sedikit percepat ya slide-nya. Oke. Yang sudah mengikuti mata kuliah matematika 1, matematika 2 nanti bisa membuka kembali teori dasarnya atau teori bagaimana proses perhitungannya. Oke, terus ini saya skip lagi. Nah, di bagian ini definisi matrik ini sudah mulai masuk ke FEM-nya, finite element, definisi matrik kekakuan untuk elemen.
Dalam menentukan matrik kekakuan perlu diketahui matrik kekakuan yang merupakan fungsi transfer yang menghubungkan gaya dan perpindahan. Gaya itu adalah force-nya, perpindahan itu bisa saja nilai displacement atau nilai tegangan yang terjadi pada material tersebut. Matriks kekakuan dalam K, matriks gaya dalam F dinotasikan ya. Untuk kekakuan disimbolkan, simbolnya tadi K. Simbol notasinya itu kalau dituliskan ya ini dia menggunakan simbolnya K besar atau menggunakan tulisan K kecil di MATLAB tersebut. Jadi kalau misalnya K-nya itu nanti bisa saja diisi nilai K-nya dengan elemen kekakuannya itu, misalnya ini saya hanya random ya. Bisa saja nanti untuk kekakuannya itu ada 67, nilainya ada 80, kemudian ada 90. Ini adalah nilai-nilai kekakuan dari elemen tersebut. Lalu untuk gayanya F, misalkan disimbolkan dengan F kecil, maka bisa dituliskan untuk gaya pada node 1, pada titik 1, misalkan 15 Newton, ini ada 100 Newton, lalu ada 20 Newton dengan satuan N. N itu adalah satuannya Newton. Ini adalah nilai pendefinisiannya untuk matrik tersebut. Lalu bagaimana menjalankan atau mengeksekusi dari matriks kekakuan secara global? Di sini ada simbol ya. Ini adalah kalau di mata kuliah statika struktur atau MKM ya, mekanika kekuatan material. Di bagian ini ada bagian yang di fix untuk titik 1, ini ada titik 1 ya, node ya, node atau titik bisa didefinisikan seperti itu, node atau titik 1 di fix, dijepit di bagian ini, lalu di bagian selanjutnya K1 ya, K1 itu adalah kalau yang tadi K-nya itu memberikan arti kekakuan atau konstanta pegasnya. Konstanta pegas dari untuk pegas pertama. Lalu di titik 2 ada U itu adalah force-nya, gaya yang bekerja. Arahnya dari kiri ke kanan, berapa nilai gayanya yang diberikan. Apakah 10 Newton atau 100 Newton. Kemudian K2 juga sama, ini adalah konstanta, sama seperti K1. Di bagian ini K2 memberikan arti bahwa berapa nilai kekakuan dari pegas tersebut. Kemudian untuk berikutnya di node 3 itu adalah ada gaya yang bekerja. Ditarik ya, jadi ditarik ke sana, berapa nilai F-nya. Lalu apa yang dilakukan? Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambarnya dengan suatu struktur yang terdiri dari 2 elemen pegas, yang dimaksud dengan pegas ini adalah pegasnya, pegas 1, kemudian pegas 2. Terlihat bahwa node 1 titik 1 ya, node 1 terkekang itu yang dimaksud dengan terkekang, posisi titik 1 itu dibuat terjepit atau di fix ya, tidak bisa bergerak ke arah horizontal X maupun ke arah vertikal atau ke arah Z ke dalam. Jadi posisinya terjepit di sini. Selanjutnya bahwa node 1 terkekang sehingga U1, ini ada U1, U1-nya itu tidak bisa berpindah. Jadi titik 1-nya di bagian ini tidak bisa bergerak atau terjepit, tidak bisa berpindah ke atas, ke
depan maupun ke arah sumbu Z. Kemudian yang berikutnya bahwa pegas 1 mempunyai kekakuan K1 dan terletak pada node 1 dan node 2 karena jumlah node ada 3 dan derajat kebebasan tiap node adalah 1, yaitu hanya perpindahan dalam arah U, maka ukuran matrik kekakuan adalah 3 kali 3. Nah, di bagian ini sudah mulai memahami atau memikirkan bagaimana membuat code tersebut atau membuat coding tersebut di MATLAB dengan orde 3 dikali dengan 3. Maka matrik kekakuan pegas 1 dalam komponen global dituliskan seperti ini. Ini adalah tampilannya untuk pembuatan di matriks K min K1 min K1 K1 itu berapa nilai ini, nilai konstanta pegas tersebut. Kenapa di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Yang positif itu artinya memberikan arti bahwa konstanta pegas itu memberikan tertarik ke arah kanan, ya, karena gayanya itu F ya ke kanan, kemudian min K1-nya itu di bagian ini karena dia terjepit maka ada gaya balik untuk menarik tersebut. K1 min K1 min K1, di sini ada K1. Nah, ini yang nanti didefinisikan. Jadi kalau misalkan dimasuk ke script MATLAB untuk menuliskan clear all, dituliskan K1 ya. K1 misalkan dituliskan itu 10. Lalu bagaimana membuat matriknya? Nah, dibuat matriknya itu ini baris, baris, baris. Jadi baris, baris, baris. Lalu kita simbolkan K untuk matrik ini ya. Yang ini notasinya sedikit dirubah, ditambahkan. Ini ada 1. Lalu sama dengan K min K1. K1-nya ditulis K1, kemudian min K1, lalu 0, kemudian titik koma ya, min K1, min K1, kemudian ini K1, ini 0. Yang ini ya, lalu koma, titik koma, 0, spasi 0, spasi 0, ditutup. Lalu tekan enter. Nah, di bagian ini kenapa dia tidak keluar? Kita harus bisa mengetahui hal apa yang menyebabkan. In a assignment A1 min B, the number of element B must be the same. Oke, berarti ini kalau misalkan simbol notasinya itu dirubah ya. Misalkan ini K-nya itu jangan menggunakan notasi sama. Nah, bisa saja dia membacanya itu ada kesamaan antara ini dengan bagian yang ini, karena ini sama-sama dengan 1. Misalkan kita diganti dengan tulis K besar matrik kekakuan, lalu disama dengan K1 min K1 kecil 0 min K1, K1 0 dan 0. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti itu. 10 min 10, 0 min 10,
10 nol. Jadi kalau kembali lagi ke sini, ini adalah nilai K-nya, konstanta dari penggas tersebut. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Jadi coding di MATLAB itu mudah ketika kita sudah mengetahui model persamaan matematikanya apa, model matrik datanya yang sudah diketahui, maka diketikkan di MATLAB akan keluar hasil nilainya. Tinggal nanti setelah nilai-nilai tersebut dimasukkan, nilai tersebut, maka bisa ditentukan hal apa yang ingin dicari. Apakah ingin mencari nilai formasi, defleksinya, atau ingin mencari nilai von Misesnya pada tiap titik tersebut. Untuk mencari nilai-nilai tersebut, maka harus ditransformasikan dulu teori dasar dari misalkan teori untuk von Mises atau nilai stres, bagaimana menghitungnya untuk batang ini. Setelah batang itu diketahui nilai rumusnya, dirubahlah ke dalam persamaan matrik. Ya, itulah metode elemen hingga. Jadi merubah persamaan matematika dirubah ke dalam bentuk persamaan aljabar linear matrik yang dibahasakan ke dalam bahasa software MATLAB. Oke, baik, ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Kalau tadi ada U itu F, ada U itu kan gaya, terus F-nya juga gaya, itu kenapa dijadiin dua, Pak? Kayak ada U, ada F, itu bedanya apa? Suaranya masuk ya? Iya, masuk. Ya. Nah, di bagian ini di sini ada U1 ya, U1, U2, U3. Kalau misalkan itu ada simbol yang berbeda. Nah, pastikan simbol ini memberikan arti, apakah dia memberikan arti gaya atau bukan. Kalau misalnya dia memberikan simbol gaya, berarti nanti kita bisa mensubstitusikan ke dalam ini, ke dalam titik ini dimasukkan. Tetapi kalau misalnya dia memberikan arti ini adalah misalkan ini adalah deformasinya atau defleksi perubahannya, berarti itu adalah hal yang berbeda. Nanti bisa didefinisikan di MATLAB tersebut untuk U1 ya. U1-nya itu kalau ini dituliskan U1 itu nilainya deformasinya ya, U1 misalkan ini adalah 0 mm. Oke, ini 0 mm artinya tidak ada. Oke, tampilannya nggak keluar ya. Di MATLAB misalkan tadi ya, tampilannya sudah keluar ya. Nah, ini U1 ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau ini dilihat aja dari soal tersebut, kalau misalnya U1-nya itu memberikan gaya, nanti itu bisa disubstitusikan ke sini, ke titik ini, dimasukkan ke sini. Tetapi kalau misalnya ini adalah notasi yang berbeda, misalnya notasi berbeda itu artinya U1, U2, U3-nya itu menjelaskan bahwa ini adalah deformasinya atau perubahannya atau defleksinya. Untuk U1, karena ini U1-nya itu not satunya terkekang, berarti didefinisikan 0. Kemudian U2, karena ada pengaruh dari F ya, ini ada F, ada gaya yang menarik, sehingga yang awalnya sebelum ada gaya yang diberikan,
maka dia akan sedikit merenggang sejauh katakanlah 5 mili, maka ditulis 5. Lalu U3 karena ada gaya di bagian ini dan renggangannya paling dekat dengan gaya, itu karena gayanya mendekati bagian ini, maka dia merenggangnya paling jauh. Kalau ini 5 menjadi misalkan 2 kali menjadi 8 lah. Nah, maka didefinisikan U1, U2, U3 ini adalah misalkan ini defleksi ya, matrik defleksi sama dengan U1 harus notasinya sama ya, menggunakan U-nya harus U besar U1, lalu U2, kemudian U3. Lalu ditutup, enter, dan itu adalah matriknya. Nah, matrik ini nanti bisa dihitung lagi dengan perkalian yang lain, dengan matrik yang selanjutnya. Kalau misalnya sudah diketahui hanya sampai defleksi, ya berarti nilai tersebut adalah nilai hitungan dari defleksinya. Oke, jadi seperti itu memahaminya. Jadi lihat soalnya dari soal tersebut apakah gaya atau deformasi atau defleksi. Kalau misalnya force atau gaya sama ya tinggal disubstitusikan saja, dimasukkan ke nilai tersebut, dijumlahkan berapa gaya yang bekerja. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan untuk diskusi kelompok dari Mau tanya, Pak? Ya. Untuk yang tugas kemarin itu apa ada, Pak? Yang sudah kita kumpulkan? Kenapa suaranya nggak jelas? Ini Pak, yang tugas kemarin yang sudah kita kumpulkan apa akan dibahas? Nanti di next kesempatan ya, kita akan bahas atau diskusikan. Tapi secara prinsipnya atau secara pembuatan code-nya hampir sama dengan cara yang tadi. Jadi ya kalau misalnya tadi melakukan bahan atau codingnya itu seperti itu, berarti di soal tersebut bisa dihitung, bisa diselesaikan. Karena untuk membuat code dari MATLAB itu ya kita harus melihat dulu bagian ini adalah problemnya atau soal dari soal yang dibuat, atau soalnya seperti apa, lalu seperti apa data-data yang diketahui, nilai K1, K2, kemudian K3, lalu dimasukkan ke bahasa komputasi di MATLAB-nya. Untuk bahasa komputasi MATLAB ya, kalau misalnya bahasa code-nya benar atau codingnya benar itu yang diartikan ya tidak ada warning ya. Kalau misalnya ada warning dari MATLAB bahwa di code-nya itu ada yang keliru atau ada yang salah, nah itu yang perlu dilakukan hal apa yang menyebabkan, apakah disebabkan oleh simbol yang sama, yang tidak sama, misalkan K-nya menggunakan notasi K kecil, lalu yang lain menggunakan K besar. Jadi MATLAB tidak bisa mengeksekut code tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mengerjakannya
seperti ini atau seperti yang saya demonstrasikan, ya kurang lebih pasti hasilnya akan tepat sesuai dengan yang dicari untuk hasilnya, untuk pengkodean. Untuk membuat program di MATLAB itu bisa dilakukan di command window atau di bagian ini ya, di new script. Jadi bisa ditulis di command window atau new script. Ini adalah new script-nya. Ini di new script itu bisa dilakukan save as. Ya, oke. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, bisa dilanjut ya dengan diskusi tugas kelompoknya, melakukan share screen di layar.